Orders to have watchdog that again to do so. Of good quality offering is the inclusion of open region in the school curriculum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Rumah Belajar Hamasah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai cara kerja antena. Ya, fungsi antena itu kan untuk menangkap sinyal gelombang elektromagnetik ya. Nah, bagaimana prosesnya akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Oke, dimulai dari pemahaman kita mengenai apa itu gelombang elektromagnetik. Telah dijelaskan di video Rumah Belajar Hamasah yang lainnya tentang proses timbulnya gelombang elektromagnetik ya. Saya jelaskan secara ringkas saja di sini. Ya, jadi bentuk gelombang elektromagnetik yang paling sederhana adalah yang dihasilkan dari medan listrik antara sebuah muatan listrik positif dan sebuah muatan listrik negatif. Ketika muatan listrik positif di sebelah kiri ini kita getarkan, kita goyang gitu ke atas dan ke bawah, maka garis medan listrik yang semula lurus itu akan berubah menjadi gelombang, seperti halnya gelombang pada tali ya. Nah, ini adalah gelombang medan listrik E. Nanti berdasarkan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan kaidah tangan kanan, maka di tempat yang sama ini pada gelombang medan listrik ini akan menghasilkan pula gelombang medan magnet. Seperti gambar berikut ini. Ya, ini adalah gelombang medan magnetnya yang masuk keluar. Jadi di tempat yang sama ada gelombang medan listrik dan juga ada gelombang medan magnet. Itulah alasannya disebut gelombang elektromagnet ya. Ini adalah gelombang elektromagnet yang paling simpel. Bentuknya seperti ini. Terus ada pula bentuk gelombang elektromagnetik yang lainnya. Nah, yang berikutnya bentuk gelombang elektromagnetik yang berikutnya dihasilkan oleh dua buah muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Ya, gambar ini adalah menunjukkan bagaimana bentuk medan listrik yang dihasilkan antara muatan listrik positif dan negatif. Barusan kan digambarkan satu garis lurus saja. Nah, sebetulnya medan listriknya itu banyak ya, bukan hanya garis lurus. Di sekitarnya ada garis-garis melengkung juga seperti ini. Ini medan listrik yang dihasilkan antara muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, ketika muatan listrik positif dan negatif ini bergerak naik turun gitu. Jadi gimana? Ini naik turun ya. Nah, nanti medan listrik yang terbentuk itu akan berubah menjadi gelombang. Seperti penjelasan berikut ini. Ya, di sini kita punya sebuah muatan listrik positif dan sebuah muatan listrik negatif. Ya, ini bentuk garis medan listriknya seperti gambar yang tadi ya. Nah, ketika ini bergerak naik turun, yang negatifnya juga bergerak naik turun, nanti akan terbentuk sebuah gelombang elektromagnetik juga. Oke, untuk menyederhanakan pemahaman kita tinjau salah satu garis medan listriknya saja. Kita ambil garis medan listrik yang ditunjukkan berikut ini, yang ini. Nah, kita fokus ke garis yang ini saja. Ya, ketika muatan listrik positif dan negatif ini bergerak
naik turun terus-menerus akan membentuk suatu pola gelombang elektromagnetik. Muatan listrik positif dan negatif yang bergerak terus-menerus ini, untuk selanjutnya kita sebut sebagai dipol. Ya, dari pola keteraturan yang terjadi, bisa kita ketahui bahwa panjang dipol akan menjadi sama dengan setengahnya panjang gelombang, atau panjang gelombang yang terjadi akan menjadi sama dengan 2 kali panjang dipol. Ya, panjang gelombang itu adalah dari sebuah titik ke titik yang mirip. Nah, dari sini ke sini kan mirip karena ini panah arah medan listriknya ke atas, di sini ke atas. Kalau dari sini ke sini ini nggak mirip ya. Nah, ini arah medan listriknya ke atas, ini arahnya ke bawah. Nah, ini setengah lambda. Tapi kalau satu lambda atau satu panjang gelombang itu dari sebuah titik ke titik yang mirip. Ini medan listriknya kan mirip di sini. Nah, begini. Jadi untuk pemancaran gelombang elektromagnetiknya itu akan berlaku panjang gelombang sama dengan 2 kali panjang dipol. Ya, pada implementasi sebenarnya, dipol ini merupakan 2 batang konduktor sejajar yang diberi arus listrik bolak-balik, sehingga muatan positif dan negatifnya bergerak bolak-balik secara terus-menerus menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya, kalau misalnya kita bahas mengenai stasiun pemancar siaran televisi, berarti dipol ini merupakan antena yang memancarkan sinyal siaran televisi. Berarti ini sinyal siaran televisinya. Begitu. Nah, nanti di tempat yang lain kita bisa menghasilkan pola arus listrik bolak-balik seperti di antena ini, di antena pemancar ini, menggunakan yang pertama itu batang sejajar yang seperti ini juga. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan kawat atau kabel yang melingkar ya. Jadi cara kita menangkap sinyal yang dipancarkan itu bisa menggunakan antena dipol, 2 batang konduktor sejajar, atau kawat melingkar ya, yang kita sebut antena sirkular. Kawat atau kabel melingkar, bisa. Atau konduktor melingkar. Ya, cara yang pertama menangkap sinyal yang tadi adalah menggunakan antena dipol ya. Jadi kita tempatkan 2 batang konduktor di sini. Bisa batang atau kawat tipis juga bisa sebetulnya ya. Nah, ini lalu ke apalah gitu, ke penguat, ke katakanlah ke STB kalau siaran televisi kan, ke STB lalu ke layar gitu kan. Nah, gitu. Ini ke monitor, ke layar gitu ya berikutnya ya. Nah, kalau kita tempatkan dipol atau 2 batang sejajar seperti ini, lalu dilewati oleh gelombang medan listrik ini kan nanti kan merambat ya, yang ini merambat terus ke sini, disusul yang berikutnya, begitu. Nah, ketika misalnya garis medan listrik yang pertama ini mengenai dipol, ini akan menyebabkan muatan listrik positif terkumpul ke bawah. Lihat, perhatikan panah di sini medan listriknya arahnya ke bawah sini. Nah, efek dari medan listrik yang ini kalau mengenai dipol nanti akan menyebabkan
muatan listrik positif terkumpul ke bawah, muatan listrik negatif terkumpul ke atas. Begitu. Nah, berikutnya kan medan listrik yang ini, yang melewati dipol, yang melewati antena dipol. Ini kan arahnya ke atas. Ya, kalau yang berikutnya yang melewati dipol nanti akan memaksa muatan listrik positifnya ke atas mengikuti arah medan listrik ini. Muatan listrik positif ke atas, muatan listrik negatifnya ke bawah. Nanti berikutnya arah medan listriknya ke bawah. Kalau medan listrik yang ini bergerak terus mengenai antena dipol ini akan memaksa muatan listriknya kembali ke bawah, muatan listrik positifnya kembali ke bawah, dan muatan listrik negatifnya kembali ke atas. Nah, maka gelombang medan listrik yang mengenai dipol ini akan menyebabkan arus listrik yang sifatnya bolak-balik terus-menerus di antena dipol ini, ke bawah, ke atas, begitu. Persis seperti pola arus listrik yang ada di antena pemancar ini, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Begitu. Jadi kalau arus listriknya di sini naik turun naik turun naik turun begitu, maka akan terbentuk pola arus listrik di antena dipol ini dengan pola arus listrik yang sama, yang serupa, naik turun begitu. Nah, dengan demikian di antena dipol ini telah terjadi sinyal yang meniru sinyal yang terjadi di antena pemancar. Itu adalah cara kerja antena dipol. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, cara berikutnya untuk menangkap sinyal yang dipancarkan yaitu menggunakan antena sirkular. Nah, untuk memahaminya, kita harus menggambarkan pola medan magnet yang terjadi pada gelombang ini. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa antena dipol itu merespon medan listrik ini kan. Nah, selain membawa medan listrik, gelombang elektromagnet ini pun membawa juga gelombang medan magnet. Ini kan medan listriknya. Nah, di sini sebetulnya ada gelombang medan magnetnya juga, cuma belum digambarkan. Nah, kalau antena dipol itu menangkap medan listriknya, nah sekarang kita bisa pula menangkap medan magnet yang dibawa gelombang atau sinyal ini, yaitu menggunakan antena sirkular. Nah, cara kerjanya kurang lebih begini ya. Jadi, kalau kita lihat ini ada pola medan listrik yang melingkar. Dari video yang lainnya yang sudah saya upload, berdasarkan kaidah tangan kanan seperti ini, maka di tempat ini akan timbul pola medan magnet. Ya, jadi kalau putaran 4 jari ini adalah menunjukkan arah medan listrik, maka jempol ini itu menunjukkan arah utara medan magnetnya, jadi begini. Nah, berarti medan magnetnya masuk menuju layar ya, di sini. Medan magnet masuk, dikasih tanda silang. Ini artinya masuk medan magnetnya. Medan magnet itu kan B. Di tempat yang sebelahnya, di tetangganya, kita perhatikan bahwa ini putarannya adalah berlawanan jarum jam, putaran medan listriknya. Nah, ini bisa dianggap putaran medan listrik juga, karena dia akan balik lagi ke titik awalnya. Nah, dianggap melingkar gitu. Nah, kita lihat, perhatikan pola melingkarnya itu bentuk 4 jari seperti ini kan. Maka akan menghasilkan medan magnet, arahnya ditunjukkan oleh jempol, arah utara medan magnetnya yaitu menuju kita. Berarti di daerah ini itu akan timbul medan magnet, arahnya menuju kita ya. Nah, arah medan magnetnya menuju kita itu digambarkan sebagai titik begini. Ini B juga medan magnet, ini B medan magnet. Di daerah berikutnya polanya sama seperti ini. Ini putarannya searah jarum jam. Akan menghasilkan medan magnet, polanya seperti ini juga. Begitu. Nah, idenya kita tangkap, nanti kita coba tangkap medan magnet ini untuk menghasilkan pola sinyal yang mirip di sini. Itu gimana caranya menggunakan antena sirkular ya. Berupa kawat melingkar. Kawat atau kabel melingkar ya. Begini.
Ini katakanlah masuk ke STB nanti kan sinyalnya. Atau langsung ke TV digital gitu bisa. Nah, begini. Cara kerjanya itu ya sebelum saya jelaskan saya berikan sumbernya ya. Saya baca dari buku Tipler ya. Ya, tapi enaknya ini ganti warna dulu ya dengan hijau aja. Oke, kita kasih urutan lah. B1, B2, B3. Oke. Ini kan beramat terus. Suatu saat nanti B1 ini akan masuk mengenai kawat melingkar atau antena sirkular ini. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah, kita gambarkan di sini. B1 ya. Begini, B1 ya. B1. Nah, tadi kan awalnya si antena melingkar ini bisa dianggap sebagai lilitan ya, induktor gitu. Ada teorinya, sudah saya jelaskan di video lain. Nah, awalnya itu kan si antena melingkar atau induktor ini tidak ada medan magnet yang memasukinya. Lalu tiba-tiba ada, berarti ada perubahan medan magnet. Nah, maka dalam induktor itu akan bereaksi melawan medan magnet yang masuk ini dengan menghasilkan medan magnet B yang arahnya berlawanan dengan B1. Maka di dalam induktor ini akan timbul medan magnet yang arahnya berlawanan dengan B1. Digambarkan dengan warna merah berikut ya. Jadi ini B yang timbul di induktor. Medan magnet B-nya, B induktor ya. Mau dikasih bulatan atau enggak? Ya, biasanya kan begitu ya. Begitu. Dikasih bulatan atau enggak, maksudnya sama aja. Ini, dan ini menuju kita ya, menuju kita. Berdasarkan kaidah tangan kanan, seperti dijelaskan di video yang lainnya, itu B ini akan dihasilkan oleh arus listrik yang arahnya melingkar mengikuti pola lingkaran 4 jari ini, yaitu berlawanan arah jarum jam ya. Jadi di sini akan menghasilkan arus listrik ke sana. Ini arus listrik. Arus listrik itu I ya. I, arus listrik. Arus listrik. Ya. Ini respon dari B1. B1 masuk kan, kemudian lewat kan. Kemudian berikutnya adalah B2 yang masuk ke sini. Nah, akan direspon oleh antena sirkular ini dengan respon medan magnet yang berlawanan ini gitu. Oke, jadi sekarang B2 masuk. B2. B2. Ya, penjelasannya sama seperti tadi. Kalau B2 masuk arahnya menuju kita, maka STB ini kan merupakan induktor juga nih. Nah, akan merespon dengan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan B2 ya. Nah, jadi arahnya respon medan magnet dari antena atau induktor ini arahnya ke dalam begitu. Jadi dia akan melawan medan magnet yang memasukinya. Ya, ini adalah respon dari antena terhadap medan magnet B2 yang memasukinya. Arahnya ke dalam. Ya, dan seterusnya ya. Nanti yang B3 ini arahnya masuk kan. Diterima sama antena. Nanti respon dari antenanya menghasilkan medan magnet arahnya keluar menuju kita. Dan seterusnya. Begitu. Nah, dan ini menghasilkan arus listrik ya. Nah, ini ada arus listriknya gimana. Ini pola ini. Kaidah tangan kanan lagi. Kaidah tangan kanan. Dan ini medan magnetnya masuk kan. Berarti arah putaran arus listriknya searah putaran 4 jari ini. Berarti ke sini arahnya. Berlawanan arah dengan respon yang sebelumnya kan. Begini. Ini adalah arah arus listrik I ya.
begitu. Ya, dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui bahwa respon dari antena sirkular ini akan selalu berlawanan dengan sinyal elektromagnet atau sinyal listrik yang dihasilkan di pemancar ini, di antena yang pemancar ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya di pemancar itu menghasilkan sinyal listrik seperti ini, maka respon di antena ini akan menghasilkan sinyal listrik yang berlawanan. Jadi seperti ini nanti. Begitu. Nah, berarti kita belum menangkap sinyal di sini kan? Kan malah berlawanan. Ya, logika sederhananya, kalau putaran antena ini kita balik, jadi begini misalnya. Ya begitu. Ya itu kan sinyal yang dihasilkan akan terbalik juga. Akan berubah menjadi seperti ini. Jadi sama begitu. Nah, begitu. Dengan demikian, di antena sirkular ini telah terbentuk pola arus listrik atau pola sinyal seperti sinyal yang dihasilkan di pemancar. Begitu. Nah, dengan demikian kita telah bisa menangkap sinyal yang dihasilkan di pemancar di antena sirkular ini. Gitu ya. Dan saya pernah mencoba membuat antena sirkular ini. Pada kenyataannya, apakah mau posisi putaran antenanya begini atau dibalik, itu pada dua kondisi itu ya sama-sama bisa menangkap sinyal ya, nggak pengaruh antenanya terbalik atau tidak. Itu secara eksperimen langsung begitu. In order to have moisture that again as a producer of good quality coffee, the world is the inclusion of coffee major in school curriculum. Ketika diameter antena sama dengan panjang gelombang sinyal, maka bisa terjadi seperti ini. Kita lihat di gambar ini, B1 dan B2 di total, kalau dijumlahkan totalnya sama dengan 0. Pada kondisi ini, antena tidak akan merasakan adanya sinyal medan magnet yang memasukinya, padahal sebetulnya sinyal medan magnetnya ada. Nah, pada kondisi diameter antena sama dengan panjang gelombang, maka bisa terjadi hal yang seperti ini, yaitu antena gagal menerima sinyal yang dikirimkan. Ketika diameter antena sirkular sama dengan setengah panjang gelombang, maka sinyal medan magnet yang sampai tidak akan terganggu oleh sinyal medan magnet di sebelahnya. Nah, pada kondisi ini, antena sirkular akan merasakan intensitas medan magnet yang sampai secara maksimal. Pada kondisi ini, maka antena sirkular dapat menangkap sinyal medan magnet secara maksimal. Ini adalah ukuran terbaik untuk antena sirkular. Ya, demikian ya penjelasan tentang cara kerja antena. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dimengerti. Alhamdulillah. Semangat terus belajar mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Jangan pernah lelah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.